يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu mengambil hikmah dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada satu tambahan yang ingin saya sampaikan. Hebatnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti bagian ini dipotong, di-share ya. Karena ini pendek. Dipotong, di-share. Hebatnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini kadang kita lupa kalau dari Nabi Ibrahim akhirnya ada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengagungkan Nabi Ibrahim itu sama dengan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nah, simbahi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim punya putra namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail nanti punya cucu, cicit. Nah, namanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasul berbangga SAW. Aku ini, kata Rasulullah, adalah hasil doa kakekku Ibrahim. Hasil doa kakekku Ibrahim. Nah, saya cuman pengen ngasih garis bawah yang saya sampaikan beberapa waktu ini di berbagai forum pengajian. Ya, berbagai forum pengajian. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah meninggalkan keluarganya dalam doanya. Ya, nggak pernah meninggalkan keluarganya dalam doanya. Contoh nanti dibuka di surat Ibrahim ya, di surat Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim naik ke atas bukit, kemudian berdoa. Itu doanya bukan Rabbi inni askantu. Bukan duhai Tuhanku, aku letakkan sebagian anak keturunanku, enggak. Padahal beliau sendiri, enggak ada orang lain. Tapi doanya Rabbana inni askantu. Duhai Tuhan kami, sungguh aku letakkan sebagian dari anak keturunanku di satu lembah yang enggak ada tumbuhan. Anaknya jauh di Mekah, Nabi Ibrahim di atas gunung. Istrinya nomor 1 ada di Syam, nomor 2 ada di Mekah. Nabi Ibrahim gak dilupakan tuh istri-istrinya, gak dilupakan anak keturunannya. Rabbana inni askantu. Duhai Tuhan kami. Sementara kita, pasangan hidup di depan mata lali dongake. Ya Allah aku, 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 ya Allah aku. Duhai Tuhanku, duhai Tuhanku, duhai Tuhanku, duhai Tuhanku. Anak bojo enggak pernah diajak ngadep Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Rabbana, 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 ijen lagi. Rabbana, 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 Rabbana. Cek tuh nanti doanya Nabi Ibrahim ketika ya peristiwa meletakkan Nabi Ismail di kota Mekah. Yang kedua, enggak pernah doanya nyalahkan Allah. Kalau doa enggak pernah nyalahkan Allah. Nah, kalau kita ini doanya mau minta sama Allah tapi nyalahkan Allah dulu. Niat kita ya, ini contoh, ini perlu di-share biar pada paham semuanya. Mau minta sama Allah kok tambah nyalahkan Allah. Ya Allah, sampai kapan aku harus menghadapi kehidupan semacam ini? Ada enggak yang model begitu? Banyak kan ya? Kurang ajar enggak ini? Ngapa kipi malaikat ya keteng ki sapa iki bocah iki? Ya Allah, sampai kapan aku akan diuji dengan penyakit ini? Ya teka wangi. Entah di mana wallahu alam. Sampai kapan aku diuji dengan penyakit ini? Ini kamu mau doa atau mau protes?
Ya, mau minta atau mau demo sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim itu nyata-nyata diperintah sama Allah Ta'ala, letakkan anak dan istrimu di situ. Enggak ada kehidupan di sana, enggak ada air, enggak ada tumbuhan. Letakkan di sana. Enggak pernah ngomong begini. Waktu naik ke atas gunung enggak doa, Rabbana, duhai Tuhan kami, sungguh ya sudah kulaksanakan perintahnya. Engkau perintahkan aku naruh anak istri di situ, udah tak taruh. Perintahmu sudah kulakukan. Enggak begitu. Karena apa? Ini urusan enggak enak. Ninggal anak bojo di padang sarang, enggak ada teman, enggak ada kehidupan. Ini urusan enak atau enggak enak? Enggak enak. Ini ujian atau bukan ujian? Ujian. Nabi Ibrahim enggak ngomong ke Allah bahwasanya Allah yang nyuruh. Tapi beliau berkata, inni askantu. Sungguh ya Allah, aku yang meletakkan di sana. Lanang tenan, gentle. Ya, aku yang meletakkan di sana. Cuman tujuanku satu, liyuqimus shalah, ben dadi wong apik. Biar jadi orang-orang yang bisa mendirikan sholat. Nah, ini sekarang saya sering dengar ini doa-doa tapi doa tidak jelas tadi itu. Ya Allah, cari pekerjaan kok susah. Sampai kapan saya dibuat susah cari pekerjaan? Lah mbok minta aja nggak usah kaken sambat gitu loh ya. Butuh duit tinggal jaluk, ya Allah, jaluk duit selesai gitu ya. Nggak usah gladrah. Gusti utangku akeh pol, golek duit yo angel. Dan ini kan ya Rob takdirmu, lu kurang ajar tuh ya. Takdirmu, nggih kula tampi Gusti lho. Kula tampi nggih, ikhlas kula nampi takdir jenengan. Kurang ajar tuh ya. Lembok tinggal langsung to the point. Ghairi dzir zar'in 'inda baitikal muharram. Iya. Maka kemudian doa, jadikanlah sebagian dari hati umat manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat. Jaluk, butuh apa jaluk. Gak usah kebanyakan protes, gak usah curhat, ya, tapi langsung saja to the point. Ya seperti saya to the point. Butuh dana 3,6 M, selesai. Orang kakek ngomong, ini ya sebetulnya bla 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 bla, ujungnya butuh dana. Ngarepe sik sing penting, butuh dana 3,6 M. Misal begitu. Langsung to the point. Sakit, lah mbok ngomong, ya Rob, beri saya kesehatan. Allahumma urzuqni sehatan fi ta'atik. Ora kakek sambat, Gusti Allah ngeluh. Sambat saja. Terus doanya lupa bahkan itu ya. Ya, mintanya lupa, protes. Jangan seperti itu. Doa yang diajarkan Nabi Ibrahim dalam peristiwa yang beliau jalankan bersama keluarganya sampai kita suruh ngenang tiap tahun itu selalu kalau urusan gak enak gak nyebut Allah. Nabi Ismail yang masih bocah umur 10 tahun, masih anak-anak. Ya abatif alma tu'mar, hei ayahku laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Enggak ngomong, hei ayahku laksanakan perintah Allah, enggak. Kenapa? Urusannya suruh nyembelih. Jangan bawa-bawa nama Allah. Ini urusan yang enggak enak. Lawang umur 10 tahun aja paham kok. Lah awakmu wis gerang enggak paham-paham. Ya udah bau tanah tinggal dikubur ya kok. Enggak paham-paham. Betul atau betul? Kita ini kan masing-masing udah tinggal dikubur toh. Ya masalah baru masuk kakinya toh. Ya yang jatah umurnya 70 tahun. Saya enggak tahu jatah umur saya. Seandainya jatah umur saya sampai 70 tahun. Saya sekarang bulan ini 47, nanti tanggal 24 itu Juli ulang tahun saya, versi asli lahir menurut ibu saya. 27 Juli versi yang nyatat kelahiran. Jadi bulan ini saya ulang tahun dua kali. Yang mau ngasih hadiah catat dari sekarang. Ya, paham ya? Ini modus tingkat tinggi. Modus tingkat tinggi. Ini saya ini sebentar lagi ulang tahun gitu kan ya. Insya Allah masuk 47 tahun, 27 Juli. 48 berarti ya, masuk 48 tahun. Nah, kalau 48 tahun sampai 70 berarti kurang berapa kontrak saya? Kontrak di bumi ini loh. 22 tahun. Tapi kalau 60 tinggal 12 tahun. Anggap saja sing rodok suwe 70 ngono ya. Masih ada 22 tahun. 22 tahun dari 0 sampai 70, 22 tahun. Berarti tubuh saya ini masuk kuburan sudah seberapa? Sampai dada. Kan sakmene wis diuruk, tinggal sakmene kok kaken gaya. Paham enggak?
Lah kamu nih bayangkan, apalagi yang hadir di sini umurnya 60 tahun, sadar-sadar, terus mati gitu. Udah sadar. Sudah 60 tahun masih kaken gaya, kaken sambat gitu ya. 70 tahun ya gak sadar sadar. Sing nom aja gaya-gaya, saiki sing cepet mati sing nom sih. Nah, ya tontonan berita gitu loh, sing nom-nom mati. Sing tua gak mati. Masya Allah. Neneknya istri saya itu sakit, semoga panjang umur fitwatillah. Yang jenguk muda-muda, yang jenguk udah pada meninggal. Alhamdulillah neneknya istri saya panjang umur, sehat, seger. Padahal yang jenguk waktu itu tampak kesian. Ya Allah sakno, mungkin yang batin ya. Mungkin batin macam-macam sakno. Lu tambah sing sakno ki berangkat sih. Makanya nek jenguk ya kamu tilik wong loro, aja gaya. Sakno kete mati. Mati sik kowe engko. Hati-hati. Jangan suka begitu, lupa diri. Ya insya Allah semua panjang umur, sehat wal afiat. Jadi hikmahnya ada 2 ya yang mau saya sampaikan. Nomor 1, jangan pernah melupakan keluargamu dalam perjalanan hidupmu. Dimanapun hadirkan dalam hati. Itu yang ada dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Kemudian yang kedua, kalau minta sama Allah Ta'ala, ya jangan protes sama Allah gitu loh. Jaluk ya jaluk no. Ya jangan misal jangan datang ke Masjid Ar-Raudhah. Kok kebetulan nggak dapat kopi gitu ya. Terus ngadep sama saya. Ya, Beb, itu semua orang dapat kopi. Bahkan double-double. Aku kok orang entuk gibi. Saya yang dengar begitu ya rasanya pengen tak kletak gitu. Rasanya gitu ya, menungso kan ya. Lembok langsung, Beb kopinya masih enggak? Kalau masih saya mau. Kan enak toh ya. Kopinya masih enggak? Kalau masih saya mau. Itu tutup poin. Saya paham, oh berarti orang entuk. Kan selesai. Sama Allah juga gitu. Ya Allah butuh duit sing akeh. Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan langsung begitu. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah toh sebetulnya? Enak. Lah tapi awakmu pengen sing ruwet-ruwet tok. Sambat tok gitu dia. Paham semuanya? Urip rasa kaken curhat. Tapi aksi butuhnya apa? Minta. Ud'uni astajib lakum. Gampang ya? Jenengan lapar. Wus ngelilit. Terus sama istri enggak minta makan, tambah kaken ngomong. Masakane sing ndengi kurang penak. Segone rada katosen. Terus duduke kae ya kurang garam ngono ya. Ini saya mencela semua, mencela produknya istri itu ya. Setelah itu ngomong, Dik, luwe. Jawabannya, ya mangapo gitu ya. Nah, mangan kono. Udaranya silakan dimakan. Lempok langsung, Dik, lapar makan gitu. Enak tuh poin, makan. Saya minta makan, selesai. Nah kita kadang-kadang mencela, mencaci, maki, mencela, mencaci, maki. Terakhir jaluk. Terakhir minta. Ya rada gething sing krungu, sebel yang dengar jadi sebel. Nah, sama Allah Taala jangan begitu. To the point. Ya, kalau kita mau merayu boleh, tapi ngomong sih. Ya Allah, saya ini banyak dosa. Lo boleh, namanya nyalahkan diri sendiri. Kalau dalam arti begitu, boleh. Ya Rob, saya ini jadi pria malas. Ya, kurang semangat. Ya Allah, ngelek-ngelek awakmu gak apa-apa. Bagus, itu namanya i'tiraf, namanya ngaku. Tolong ya Rob, jadikan saya diampuni dosanya. Tolong. Itu dalam rangka ngemis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini enggak kok, banyak yang doanya itu bukan i'tiraf, tapi ngelek-ngelek Gusti Allah. Cek kamu termasuk yang mana. Ya, mudah-mudahan enggak termasuk yang model begitu. Hakadha. Terakhir, wah enggak pengen mandek saya ini. Buat jombloan dan jomblowati yang berbahagia. Wah, sambutan banyak di atas tuh. Ya, jombloan dan jomblowati yang berbahagia. Sampai kapan kamu akan menjomblo? Sampai kapan kamu akan menjomblo? Kalau dijawab, Beb, saya susah cari jodoh. Masya Allah, enggak susah, gampang. Yang penting berani nembak. Selesai. Nembak maksudnya bagaimana? Parani mertuane, bapake. Kesuwen nawar-nawar bocah ya. Kesuwen ternyata bapaknya sudah ditawar sama orang lain.
Langsung datangi orang tuanya, Pak, saya cinta sama anak Bapak, boleh nggak nikah sama saya? Nggak boleh. Ya udah Pak, besok saya datang lagi nggak Pak, ngelamar lagi. Wow. Besok kamu saya tolak, nggak apa-apa Pak, kan penolakannya masih besok. Penolakannya kan masih besok, masih ada waktu Bapak untuk berpikir ya. Dari sekarang sampai besok. Itu calon mertua mesti ya bingung, ki waras po gendeng bocah. Powong sekti. Datangi lagi besoknya, datangi lagi. Besoknya datang ngajak tambahan, golek bolo. Pak RT bantu nggak Pak ngelamar warga jenengan. Masya Allah, sopan betul mau ngelamar anak orang ngajak Pak RT ya. Pak RT tolong jelaskan nih, sesuai KTP saya jelas ya. Saya ini orang yang jelas, yang semangat gitu loh. Orang model kelentruk, stres, jeduk nasirane tembok, jeduk. Patah hati, jeduk ya. Patah hati. Perempuan kok model begitu, laki-laki model begitu. Loh Beb, tapi kan saya perempuan, enggak apa-apa, datengin itu. Tapi ya nyuruh orang lain, ojo engko bapak sing lanang mbok parani, tambah kowe sing dijaluk. Oh, padha lanange, betul kan ya? Nanti kamu yang diminta, suruhan orang. Misal contohnya, jangan nyuruh saya loh ya. Nyuruh Habib Muhammad misalnya. Minta tolong, Habib Muhammad tolong lamarkan Ustadz Iis untuk saya. Nah, Wani Biro. Kan begitu, harus berjuang seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar itu putrinya ditawar-tawarkan sama sahabat-sahabatnya, mau ndak nikahin putri saya? Mau ndak nikahin putri saya? Kan begitu. Ora bapak kerombok wis nglamun tok, kapan anakku rabi yo? Kapan? Ora tambah tawarno kok ya. Kapan anakku rabi? Saya kasih tahu, hidup itu so short, life is so short. Please marry bisur'ah. Cepat rabi. Hidup cuman sebentar, segera menikah. Zaman akhir ini akeh ruwet, makanya cepat nih nikah. Anak saya ini di pojok, Ali ini masih SD ya. Anis itu sudah masuk SMA. Saya udah bilang 3 tahun lagi tak nikahkan kamu. Mbok sing bengok, wajo sih. Loh saya kasih rambu-rambu dulu perkara meleset-meleset mundur 2 tahun, 3 tahun kan penting udah ada persiapan. Gitu loh jadi bapak, ojo nak cilik ya ojo rabi-rabi loh. Bapaknya ngomong gak sadar, umure wis widak. Engko ora menangi putu. Paham kan ya? Jelas semuanya? Apa? Rabi. Super terakhir. Ini kaitannya sama korban. Ya, ini insya Allah anak kecil nggak paham, untuk yang dewasa saja. Jenengan kalau lihat kambing-kambing yang dikumpulkan untuk dikorbankan dulu ya. Last minute aja masih bisa nikah kok. Betul kan ya? Kambing-kambing tuh ya, yang mau dikorbankan last minute aja masih nyari perempuan dia ya. Yang perempuan cari laki. Lah kamu waktu insya Allah masih panjang, golek kok ya angel men loh. Kalah mbek wedhus. Clear semuanya? Alhamdulillah, bahagia semua. Pokoknya datang ke sini pulang harus bahagia. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga kita bisa memahami dari apa yang telah beliau sampaikan. Kali ini Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita nasihat agar mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam adab berdoa kepada Allah Ta'ala. Beliau dawuh, perlu kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan beliau sama dengan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah meninggalkan keluarganya dalam setiap doanya. Beliau selalu mendoakan keluarganya dalam kebaikan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam
dalam berdoa tidak pernah menyalahkan Allah Ta'ala, tidak pernah mengeluhkan keadaannya, tidak pernah protes kepada Allah Ta'ala dengan masalah yang dihadapi. Dalam berdoa, beliau langsung to the point, langsung ucapkan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam berdoa kita langsung mengungkapkan apa hajat kita kepada Allah Ta'ala. Namun jika kita ingin merayu atau memuji Allah Ta'ala, boleh. Atau menunjukkan ketidakmampuan kita, maka boleh. Dan itu dinamakan iktiraf, mengakui bahwa kita makhluk lemah dan hanya Allah Ta'ala yang maha kuasa. Kemudian Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan nasihat buat para jomblo agar dalam mencari pasangan hidup berpikir optimis, jangan pernah menyerah dalam mencari pasangan hidup. Beranilah mengutarakan maksud dan tujuannya kepada orang tua, wanita atau laki-laki yang mau dinikahi. Hidup ini singkat, maka cepatlah menikah. Semoga oleh Allah Ta'ala istri-istri dan anak-anak kita dijadikan orang-orang yang soleh, dijadikan anak keturunan yang menyejukkan pandangan kita, serta selalu istiqomah dalam ketaatan. Dan semoga hajat baik kita segera dikabulkan dan diwujudkan, serta usaha kita diberikan kesuksesan dan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.